Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi, radiasi benda hitam, dan teori kuantum. Nah, yang pertama kita akan melihat radiasi kalor. Nah, radiasi kalor sendiri itu merupakan pemancaran energi kalor dari permukaan suatu benda ke lingkungan. Energi kalornya bergantung pada kurang lebih 4 hal. Yang pertama adalah sifat permukaan benda, yang kedua adalah suhu mutlak benda atau dilambangkan dengan T, dan yang ketiga adalah luas permukaan benda atau dilambangkan dengan A, dan yang keempat adalah waktu yang disimbolkan dengan T. Secara matematis energi radiasi dapat dirumuskan seperti ini. E sama dengan E dikali sigma dikali T pangkat 4 dikali A dikali T. Nah, E ini adalah energi radiasi yang dipancarkan, sementara E kecil atau emisivitas itu adalah koefisien emisi. Nah, koefisien emisi ini itu rentangnya dari 0 sampai 1. Ya, maksimalnya 1, minimalnya 0. Dan untuk benda hitam sempurna itu memiliki nilai E sama dengan 1. Dengan sigma ini adalah tetapan Stefan Boltzmann sebesar 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. T adalah suhu mutlak benda, satuannya adalah Kelvin, disimbolkan dengan K. Lalu A ini adalah luas permukaan benda atau meter kuadrat satuannya. T adalah waktu pancaran. Yang berikut kita akan melihat daya radiasi. Itu P sama dengan E per T, dengan P ini adalah daya radiasi, satuannya adalah watt atau joule per sekon. E ini adalah energi radiasi, satuannya joule, dan T adalah waktu, satuannya detik atau sekon. Nah, kemudian kita melihat intensitas radiasi, I sama dengan P per A0, dengan I adalah intensitas radiasi, lalu P itu adalah daya radiasi, lalu A0 adalah luas permukaan yang dikenai paparan radiasi, satuannya adalah meter kuadrat. Kita akan melihat intensitas radiasi benda hitam. Nah, benda hitam ini bukanlah benda yang berwarna hitam, tetapi didefinisikan sebagai benda yang menyerap semua radiasi yang mengenainya. Jadi setiap radiasi yang mengenai benda tersebut tidak ada yang dipantulkan, tetapi semuanya akan diserap. Itulah definisi dari benda hitam. Nah, pada suhu tertentu benda hitam akan meradiasikan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang bervariasi. Nah, berikut ini kita akan melihat hubungan antara intensitas dan juga panjang gelombang. Nah, berdasarkan hasil eksperimen kita akan melihat seperti ini hubungan antara intensitas dan panjang gelombang. Nah, kita melihat bahwa intensitas radiasi akan bernilai maksimum pada panjang gelombang tertentu. Nah, jadi kita melihat bahwa semakin besar suhunya, intensitas maksimumnya itu berada pada panjang gelombang yang lebih pendek dibandingkan dengan suhu rendah. Jadi kita melihat di sini bahwa dari suhu 2000 Kelvin sampai 4000 Kelvin, intensitas akan semakin meningkat pada panjang gelombang yang semakin pendek. Jadi kalau semakin ke sana, semakin kecil suhunya, intensitasnya itu akan maksimum pada panjang gelombang yang lebih panjang. Jadi lambda M atau panjang gelombang maksimum bukanlah panjang gelombangnya yang maksimal, tetapi panjang gelombang radiasi elektromagnetik di mana intensitasnya besar atau maksimum, paling besar atau maksimum. Nah, ini dinamakan dengan pergeseran Wien, di mana persamaan yang dikemukakan adalah lambda M dikali T sama dengan C, di mana lambda M ini adalah panjang gelombang pada intensitas maksimum, satuannya adalah meter. T ini adalah suhu mutlak benda, satuannya Kelvin, dan C itu adalah konstanta Wien yang nilainya sebesar 2,989 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Yang berikut kita akan melihat teori foton. Nah, Max Planck itu berusaha untuk menjelaskan teori pergeseran Wien tadi, grafik pergeseran Wien tadi, karena memang tidak memenuhi secara klasik. Penjelasannya adalah sebagai berikut, bahwa molekul yang bergetar memancarkan energi secara diskrit. Jadi kalau sebelumnya analisisnya secara kontinu, maka Planck mengemukakan teorinya bahwa radiasi elektromagnetik yang dipancarkan itu bersifat diskrit dengan energinya sebesar NhF, yaitu N adalah bilangan bulat positif atau yang dinamakan dengan bilangan kuantum. Nilainya adalah
1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu F ini adalah frekuensi radiasi yang dipancarkan, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan. Lalu H ini adalah tetapan Planck sebesar 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon. Lalu yang kedua, molekul-molekul yang memancarkan atau menyerap energi dalam bentuk satuan-satuan diskrit yang disebut foton atau kuanta. Nah, setiap foton yang diserap memiliki energi sebesar E sama dengan H kali F, dengan H ini adalah tetapan Planck dan F ini adalah frekuensi radiasi yang diserap maupun yang dipancarkan. Lalu yang berikutnya adalah efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik ini merupakan fenomena di mana foton dapat mementalkan sebuah elektron. Nah, elektron yang dipancarkan atau dipentalkan itu disebut dengan fotoelektron. Nah, energi kinetik maksimum yang dimiliki oleh fotoelektron atau elektron dipantulkan oleh tumbukan foton itu sebesar E kurang E0 atau HF kurang HF0. Nah, EK max ini sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa energi kinetik maksimum elektron yang dipentalkan oleh foton atau dalam hal ini adalah fotoelektron. Lalu E itu adalah energi radiasi elektromagnetik atau energi foton yang mengenai elektron atau HF, ya. Lalu E0 ini adalah HF0 atau energi ambang atau fungsi kerja dari misalnya logam. Jadi energi ambang ini adalah energi minimal yang dimiliki oleh foton untuk berhasil mementalkan sebuah fotoelektron. Nah, F ini adalah frekuensi cahaya yang datang atau frekuensi foton yang datang. F0 ini adalah frekuensi ambang yang dimiliki oleh logam, atau ini adalah karakteristik yang dimiliki oleh logam. Lalu H ini adalah tetapan Planck sebagaimana sebelumnya, yaitu 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon. Demikian sedikit rangkuman materi terkait dengan radiasi benda hitam dan juga kuantum. Sebenarnya masih ada, yaitu terkait dengan efek fotolistrik dan sebagainya, namun ini saya akan bahas secara terpisah. Makanya silahkan mengikuti channel ini untuk melihat pembahasannya maupun contoh soal yang ada. Demikian, terima kasih.